Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Linda Matiang dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana ingin membagikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Haji Sri Satata MM. Materi ini berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing semakin berkembang dalam percakapan sehari-hari. Ada pula yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam berkomunikasi. Faktanya ada banyak orang yang lebih menggunakan kosakata bahasa asing daripada menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Kita lebih sering membuka kamus bahasa asing daripada kamus bahasa Indonesia. Nah, anggapan keliru di sini adalah bahwa kita terlahir sebagai bangsa Indonesia sudah dijamin pasti menguasai bahasa Indonesia. Di sini kita kenal sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus ini adalah sebagai harta karun kosakata bahasa Indonesia, di mana telah disampaikan oleh Sugono 2019 halaman 8 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini, Pusat Bahasa edisi keempat 2008, dicatat ada sekitar 90.000 lemma. Apakah Anda pernah mendengar kata Baskara, Amerta, Aksa, atau Hirap? Mari kita lihat apa arti dari 4 kata tersebut. Baskara artinya matahari, Amerta artinya abadi, Aksa artinya jauh, Hirap artinya hilang. Berapa persen yang kita ketahui? Tidak sampai 80%, bukan? Sungguh ironis, kita menjadi fakir berbahasa Indonesia di tengah melimpahnya harta karun kosakata bahasa Indonesia, di mana terdapat sekitar 90.000 lemma dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saking tebalnya hanya dipajang saja di rak perpustakaan, atau jika kita memilikinya, kita jarang membuka bahkan membaca. Ada baiknya kita membahas lebih dahulu arti dari kata fakir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fakir di sini adalah seseorang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Orang yang sangat kekurangan dan orang yang terlalu miskin. Pelajaran bahasa Indonesia yang kita terima waktu di sekolah tidak cukup memiliki ruang untuk kita mengenal kekayaan dari kosakata bahasa Indonesia. Kefakiran ini kita dapat lihat dalam percakapan sehari-hari bahwa kita lebih fasih mencampurkan kata-kata bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Kita lebih sering menggunakan kata sorry daripada maaf, boring daripada bosan, skytrain dari kata kalayang, dan juga flyover dari simpang susun. Kita menemukan banyak kosakata bahasa asing menempel di papan nama, gerai, toko, penginapan, dan lain sebagainya. Bahkan lebih gengsi bila kita memakai bahasa asing. Sehingga kesannya bahasa Indonesia tidak memiliki elitis atau tidak mampu menaikkan gengsi. Memang ironis ya, produk lokal lebih percaya diri dengan memberi nama dan memasarkan merek dagangnya dengan terminologi bahasa asing. Kedudukan yang sangat penting dari bahasa Indonesia tercantum dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 pada ikrar ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang lainnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebangsaan, kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga daerah antar budaya dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan memungkinkan penyatuan bermacam suku bangsa sebagai latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing. Juga fungsi kedudukannya sebagai bahasa negara. Ini adalah bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ada baiknya kita ketahui manfaat dari kamus.
Kamu sendiri artinya buku acuan yang berisi kata dan ungkapan. Disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, dan terjemahan. Kamus Indonesia sendiri kita kenal sebagai KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dalam bentuk buku maupun bentuk online, sehingga sangat mudah diakses. Yang sering di-update atau yang sering digunakan, yang paling bisa dipercaya, paling cepat, dan selalu diperbaharui adalah yang dikelola oleh Kemendikbud dengan link sebagai berikut. Dan manfaat dari kamu sendiri adalah mengetahui arti dari kata yang asing, mengetahui ejaan yang baik dan benar, mengetahui kelas sebuah kata, mengetahui akronim dua kata atau disingkat menjadi satu kata dalam suatu istilah, dan mengenal aksen sebuah kata. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa mencerminkan pribadi seseorang. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun, maka orang akan mencitrakan diri kita sebagai pribadi yang baik dan santun. Hal ini dikarenakan lewat tutur kata kepribadian kita dapat dinilai oleh orang yang mendengarkan. Sebaliknya, jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun, maka orang akan mencitrakan diri kita sebagai pribadi yang kurang baik atau apa sih faktor maraknya penggunaan bahasa asing? Nah, kita dapat lihat sini, menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial. Juga ada pengaruh lingkungan, karena lebih presis, lebih tinggi derajatnya, dan dicap lebih pintar jika menggunakan bahasa asing. Dan juga ada faktor dari dampak pembangunan modernisasi, di mana kita harus tampil kekinian. Dan juga peran media elektronik, khususnya film dan remaja dalam iklan yang kita tonton dalam sehari-hari kita. Bahasa Indonesia sendiri ini sebagai suatu penanda utama dari entitas kebangsaan, di mana sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, menyatukan ragam bahasa di atas semua bahasa daerah. Bukan itu saja, bahasa Indonesia juga sebagai pengikat perasaan, berbagai golongan suku sebagai satu bangsa, dan juga bangsa yang merdeka, ciri keberadaan di antara bangsa di dunia. Yang dipertaruhkan sejatinya adalah martabat bangsa kita. Ketika kita malah menjadi seorang yang fakir dalam berbahasa Indonesia. Tanpa kita sadari, bisa jadi bahasa Indonesia menjadi kelas 2 di tanah air. Apakah kita mau bahasa Indonesia jadi kelas 2 di tanah air kita? Tentu tidak, bukan? Apa sih yang harus kita lakukan agar bahasa Indonesia digunakan secara luas? Yang pertama, tentunya kita harus lebih mencintai lebih dulu bahasa kita. Bila sudah cinta, maka kita pun terdorong untuk belajar lebih dalam lagi tentang bahasa Indonesia. Berikutnya adalah dengan memperkaya pengetahuan berbahasa kita. Cara salah satunya adalah dengan mau membuka kamus besar bahasa Indonesia. Dengan ini kita akan menemukan kekayaan tidak terbayangkan dari kasana kosakata bahasa Indonesia. Hal ini melibatkan tanggung jawab besar dari para guru di sekolah untuk memperkenalkan harta karun tersebut kepada siswa. Dan berikutnya adalah berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Jika kita mengucapkannya sepotong, alih-alih ingin tampil keren, apakah hal ini malah menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kita hanya setengah-setengah saja? Dan yang terakhir adalah kita merubah pola pikir kita bahwa bahasa asing lebih elit daripada bahasa Indonesia. Bahasa nomor 1 di negara tercinta ini adalah bahasa Indonesia. Hal-hal yang tadi saya sampaikan di atas diambil dari beberapa sumber, yaitu dari situs-situs yang ada di internet, buku-buku, modul-modul perkuliahan, dan juga artikel-artikel yang ada dalam internet. Semuanya dapat disaksikan dalam daftar pustaka ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga
Penjelasan ini dapat memperkaya pengetahuan kita dan mengerti akan arti dari fakir berbahasa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.